dalam pramuka itu ada sejarah pramuka dunia dan ada sejarah pramuka di Indonesia. Baik, di sini akan memandu kegiatan pada pagi hari ini dengan materi pertama yaitu tentang sejarah pramuka di dunia. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Kak Ica. Terima kasih untuk waktunya. Di sini siapa yang biasa ikut kegiatan pramuka? Siapa yang biasa ikut kegiatan pramuka? Apa saja yang adik-adik tahu tentang pramuka? Tentang pramuka, sebagai gerakan pramuka dari Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka dunia. Awal tahun 1908, Baden Powell menulis pengalaman tentang acara latihan pramuka yang di Indonesia. Sebelumnya, saya menjelaskan siapa Bapak Pramuka Dunia. Bapak Pramuka Dunia itu Bapak Baden Powell. Ada Robert soal banyak. Ada Robert. Bapak Baden Powell menulis buku yang berjudul tentang Scouting for Boys. Buku ini tersebar dengan cepat di Inggris serta negara-negara lain yang kemudian mendirikan organisasi kepramukaan yang pada awalnya dikhususkan hanya untuk laki-laki, perempuannya tidak ikut. Dan laki-laki itu tuh disebut dengan nama Boy Scout. Pada tahun 1912, atas bantuan ini supaya pakai pensil tulis nama-nama yang sulit itu, misalnya nama-nama orang hadir, pasti mereka mau tulis. lahir di Inggris pada tanggal 22 Februari tahun 1957 dengan nama panjangnya Robert Stephenson Smith Powell atau orang biasa dikenal Lord Robert Baden Powell. Bernama Agnes mendirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides. Kalau tadi Boys Sebesar itu bordes jadi dilebar kan jelaskan sudah kan yang penting nggak sampai di sini aja. Nah ini kan maksudnya ini berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama CUB atau Anak Serigala, di mana buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku Jungle Book ini menceritakan tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Pada tahun 1918, beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Pada tahun 1922, beliau menerbitkan buku Rovery to Success atau Mengembara Menuju Bahagia. Pada tahun 1914, Baden Powell menulis petunjuk untuk khusus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana pada tahun 1919. Baden Powell mendapat sebidang tanah di Chingford dari sahabatnya B.F. Du Bois McLaren yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Gilbert Park. Tempat pembina pramuka dengan nama Gilbert Park. Pada tahun 1920 dibentuknya Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretariatnya terletak di London, Inggris. Pada tahun 1958, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada.
Tanggal 1 Mei 1928, Biro Kepramukaan Sedunia ditandai di Geneva, Swiss. Sebagai upaya memperkenalkan pramuka ke seluruh dunia, maka diselenggarakan dengan Jambore dunia. Siapa yang biasa ikut Jambore? Jambore pramuka. Jambore adalah pertemuan besar untuk pramuka penggalan. Nanti SMP baru bisa ikut penggalan. Jambore dunia dilaksanakan pada 4 atau 5 tahun sekali, tergantung situasi dunia pada waktu itu. Adapun Jambore dunia dari masa ke masa, yaitu yang pertama Jambore pertama pada tahun 1920 di Olympia, London, Inggris. Terus Jambore kedua, beliau mengundang pramuka dari 27 negara, dan pada saat itu Badan Powell diangkat sebagai Bambang Pandu Dunia atau Chief World Award. Jambore kedua tahun 1914 di Ervelanden, Denmark. Dan Jambore China diselenggarakan pada tahun 2023 kemarin di Samangeo, Korea, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 12 Agustus 2023 dengan peserta usia 17 sampai 18. Penjelasan dari Kak Ica tentang sejarah pramuka dunia. Baik, sekarang kami akan menjelaskan tentang sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di mana? Indonesia. Oke, baik. Jadi pada awalnya itu sejarah pramuka masuk ke Indonesia itu dibawa oleh orang-orang Belanda yang pada saat itu mereka itu menjajah bangsa kita. Jadi masuknya itu pramuka ke Indonesia itu pada tahun 1912. Pada tahun berapa? 1912. Masuknya ini pramuka ke Indonesia tahun 1912. 1912 oleh penjajah Belanda. Mereka datang ke Indonesia untuk menjajah sekaligus dan membawa pramuka. Jadi pada saat itu sejarah pramuka yang dibangun oleh Belanda itu dikenal dengan istilah Nederlands Pramuka Organisasi atau biasa disingkat dengan NPO. Nama pramuka ini, nama pramuka yang ada di Indonesia itu pertama kali itu dicetuskan oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Jadi pramuka itu pertama kali dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Jadi ini Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini dia itu mencetuskan itu pramuka itu, dia itu terinspirasi dari kata pramuko. Pramuko itu artinya pasukan atau pasukan terdepan dalam perang. Dia terinspirasi dari kata pramuko yang artinya pasukan terdepan dalam perang. Terus pramuka itu tadi, ada kata pramuko tadi dijabarkan lagi atau diubah lagi menjadi kata Praja Muda Karana. Sehingga dengan pramuka tadi Praja Muda Karana. 5 kali tepuk pramuka. Atau biasa disebut dengan kaum muda yang suka berkarya. Praja Muda Karana atau kaum muda yang suka berkarya.
Pada tahun 1960, kepanduan pramuka yang dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX tadi sudah mencapai pandu agung atau pemimpin kepanduan sehingga ditunjuk menjadi wakil ketua majelis. Jadi dia itu setelah dia juga mencetuskan pramuka tadi, dia mesti akan menjadi majelis. Adanya pidato presiden, adanya itu keputusan presiden itu undang-undang nomor 238 itu nomor 238 tahun 1961, nomor 238 tahun 1961. Nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei tentang gerakan pramuka. Tanggal 20 Mei tentang gerakan pramuka. 20 Mei tentang gerakan pramuka. Pada tanggal 30 Juli 1991 sebagai hari ikrar pramuka. Sebagai hari ikrar pramuka. Selanjutnya tanggal 14 Agustus 1961 14 Agustus
disebut sebagai Hari Pramuka. Disebut sebagai Hari Pramuka. Ya, kali ini kita apel pramuka itu setiap Balik ke depan tuh. Nyaman. Kita menjelaskan tentang sejarah pramuka yang ada di dunia dan di Indonesia. Jadi materi selanjutnya yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh kakak sendiri yaitu tentang visi dan misi dalam kepramukaan. Visi dan misi dalam kepramukaan. Biar lebih semangat lagi, kakak mengajak untuk kita semua, kita berdiri, kita satu kali yel-yel dulu. Kita minta adik-adik semua untuk bisa perhatikan ke depan. Pramuka siapkan? Siap! Mulai! visi dan misi dalam kepramukaan. Yang pertama, visi gerakan pramuka sebagai wadah pilihan utama dan solusi handal masalah kaum muda. Di dalam visi pramuka ini terdapat 3 pertanyaan penting. Yang pertama itu tentang wadah pilihan utama. Yang kedua, solusi handal. Dan yang ketiga, masalah kaum muda. Ingat, dalam visi gerakan pramuka tadi memiliki 3 makna yang sangat penting. Tadi yang sudah saya sebutkan tadi, masih ingat? Oke, jadi wadah pilihan utama itu gerakan pramuka berusaha
menjadi organisasi yang diminati oleh kaum muda untuk pengembangan diri, karakter, dan keterampilan, terutama untuk kita, untuk adik-adik yang di tingkat siaga. Ingat kalau untuk SD itu dalam pramuka itu adalah siaga. Dan yang kedua, solusi handal. Gerakan pramuka menjadi solusi efektif dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh kaum muda, seperti krisis moral, rendahnya jiwa kepemimpinan, dan kurangnya wawasan kebangsaan. Yang ketiga, masalah kaum muda. Fokus gerakan pramuka adalah membantu generasi muda mengatasi tantangan hidup mereka, baik dalam pendidikan, sosial, maupun dalam pembangunan karakter yang kuat. Jadi, dengan visi pada gerakan pramuka ini yaitu untuk menunjukkan komitmen gerakan pramuka untuk relevan, berdaya guna, dan menjadi organisasi yang membawa manfaat nyata bagi generasi muda. Setelah visi, kita masuk pada misi pramuka. Misi pramuka yang pertama, memberikan ilmu kepramukaan terhadap kaum muda. Dalam artinya di sini, membekali generasi muda dengan pendidikan kepramukaan yang mengandung nilai-nilai moral, keterampilan hidup, dan semangat kebangsaan. Dan yang kedua itu, membina anggota pramuka yang berjiwa dan berwatak pramuka, berlandaskan iman dan takwa, serta selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Terus visi yang berikut yaitu tentang membentuk kader bangsa yang patriot dalam pembangunan, memiliki jiwa bela negara. Yang artinya di sini membangun karakter pemuda yang cinta tanah air, memiliki jiwa patriotisme, serta berkomitmen terhadap pembangunan bangsa. Terus yang ketiga itu, yang keempat, menggerakkan anggota dan organisasi gerakan pramuka agar peduli dan tanggap terhadap masalah-masalah kemasyarakatan. Yang artinya mengoptimalkan peran aktif seluruh anggota dan struktur organisasi untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan positif yang mendukung pengembangan masyarakat dan lingkungan. Dalam misi pramuka ini bertujuan untuk gerakan pramuka dalam menciptakan generasi muda yang tangguh, bertanggung jawab, dan berdaya saing tinggi. Jadi baik adik-adik, untuk materi tentang visi dan misi pramuka sudah selesai. Jadi kakak harap apa yang sudah dijelaskan kakak tadi dapat dimengerti atau dipahami oleh adik-adik semua. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Ada berapa visi dalam pramuka tadi? 3. Oke. Di dalam visi pramuka tadi ada berapa makna? Baik adik-adik, dalam visi pramuka tadi memiliki makna-makna yang sangat penting ya. Ada 3 makna tadi. Yang pertama ada makna kepentingan utama, terus masalah, dan yang ketiga itu tentang solusi handal. Bisa? Bisa.
Jadi baik adik-adik, materi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kakak-kakak di sini berharap apa yang sudah diberikan penjelasan materi dari kakak-kakak di sini, kami mengharap adik-adik bisa memahami dan mengerti. Terus untuk itu, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kakak-kakak di sini minta kita tutup dengan satu kali dia, tapi dia yang sama.